Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat daring semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat, gitu ya. Nah, di video kita kali ini saya akan membahas agak lebih detail ya. Kalau di video sebelumnya itu pengantar ya. Mungkin di video ini saya akan membuat lebih detail lagi tentang masalah absensi dosen. Nah, absensi dosen ini menjadi sesuatu yang krusial dan sensitif ya. Kenapa begitu? Karena ini kata orang sih menyangkut masalah cuan gitu ya. Kalau masalah cuan itu bisa menjadikan orang itu bisa bersatu ya, tapi bisa juga menjadikan orang nanti berpisah gitu ya. Nah, kita harapkan nanti di sini adalah absensi dosen itu transparan, akuntabel dan fair ya. Jadi transparan, akuntabel dan fair. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian juga menyangkut masalah keadilan bagi semuanya gitu ya. Karena itulah di dalam absensi dosen itu harus agak detail ya, agak detail masalah standarnya gitu ya. Standar yang pertama yang bisa dipakai itu adalah dengan mewajibkan minimal ya, istilahnya itu standar minimal gitu ya, standar minimalnya gitu ya, itu yang harus ditentukan. Nah, absensi dosen ini itu sebenarnya didasarkan pada aktivitas interaksi ya. Kalau kita lihat dalam model pembelajaran yang ini itu di dalam pembelajaran daring itu kan ada materi belajar, kemudian ada ada aktivitas interaksi ya. Ini interaksi ini pilihannya bisa forum diskusi atau video conference. Terus kemudian ada aktivitas evaluasi, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan dosen itu mengajar itu yang mana ya? Yang dimaksud dosen mengajar itu ya di aktivitas interaksi ini. Aktivitas interaksi ini itu ada dua pilihannya, yaitu bisa bisa forum diskusi atau menggunakan video conference gitu ya. Jadi nanti bagian akademik itu bisa mengecek dosen itu hadir atau tidak. Itu bisa dilihat dari aktivitas forum diskusi atau dari video conference. Kalau menggunakan forum diskusi, yang dicek itu adalah nanti apakah dosen sudah melakukan aktivitas interaksi di dalam forum diskusi ini dalam berupa penilaian ataupun memberikan jawaban maupun pertanyaan kepada mahasiswa di forum diskusi ini. Sedangkan kalau menggunakan video conference, maka nanti bisa dilihat dari kehadirannya di video conference sesuai dengan jadwal yang ada, gitu ya. Jadi itu yang menjadi dasarnya absensi atau tidak itu di dua aktivitas ini ya, forum diskusi atau video conference. Mungkin bisa jadi dosen itu ada dua aktivitas sekaligus ini ya, bisa jadi begitu, ada forum diskusi sama video conference-nya ada semuanya, atau hanya video conference saja atau forum diskusi saja. Jadi nanti bisa dicek di aktivitas interaksinya itu. Mari kita lihat di bagaimana implementasinya di e-learning kita. Oke, sekarang kita ambil studi kasusnya ya. Studi kasusnya itu di mata kuliah Audit Syariah ini, misalkan ya, ini di Audit Syariah ini mata kuliahnya. Kemudian kita lihat di tatap muka pertama misalkan ya. Tatap muka pertama ini tertulis ini dosen pengajarnya adalah saya, Noven Supayogi ya. Tapi isinya hanya materi tatap muka saja, gitu ya. Jadi kalau hanya materi tatap muka seperti ini, itu saya dianggap tidak masuk, gitu ya. Jadi saya lagi, kalau hanya tatap muka seperti ini, itu berarti saya dianggap tidak masuk, gitu ya. Kenapa dianggap tidak masuk? Karena hanya upload materi saja. Kalau hanya upload materi saja itu ya tidak mengajar namanya, gitu. Sama aja kita hanya kasih mahasiswa itu mahasiswa itu istilahnya tugas baca, setelah itu tidak ada aktivitas mengajarnya. Jadi bukan itu yang dikatakan dosen itu mengajar kalau ada interaksi. Nah, ini karena tidak ada interaksinya,
maka dianggap tidak hadir. Ya. Kemudian kita lihat di pertemuan 2. Ya, jadi tidak perlu dicek lagi. Ini Pak Noven ini jelas tidak hadir, ya. Jadi kalau ngotot ya ini. Ya. Cuma gini aja, Bapak sekalian. Nanti itu kalau memang seperti ini, berarti harus diingatkan dosennya, gitu ya. Pak, ini belum ada aktivitas interaksinya, ya. Mohon disiapkan untuk aktivitas interaksinya dalam bentuk video conference atau forum diskusi. Jadi nanti dijadwalkan ulang, gitu ya, dijadwal ulang lagi. Ini sama seperti kalau ada dosen yang tidak bisa hadir, kemudian kelasnya ditunda, kelas kosong. Meskipun sebenarnya dalam pembelajaran daring ini harusnya tidak ada kelas kosong harusnya, gitu ya, karena bisa forum diskusi tadi atau dalam bentuk video conference, gitu ya. Nah, ini yang ini berarti tidak hadir. Kalau nanti misalkan diingatkan, ini Pak Noven ini belum ada interaksinya, gitu ya, hanya materi saja, berarti belum bisa dianggap masuk Pak Noven, gitu ya. Jadi Pak Noven harus menambahkan interaksinya dalam bentuk forum diskusi atau video conference, gitu ya. Nah, nanti tambahkan, berarti kalau ditambahkan nanti tanyakan kapan Pak jadwalnya forum diskusi sama video conference-nya, gitu ya. Nanti dilihat lagi, oh sudah ada video conference-nya dan ada atau forum diskusinya. Berarti kalau ada nanti dilihat kapan beliaunya akan mengajar, gitu. Nah, kemudian di tatap muka 2 ini, nah kalau tatap muka ini ada dosennya adalah Bu Dian Filianti, gitu ya. Periode perkuliahannya tanggal 6 sampai 10 April misalkan, gitu ya. Nah, ini sudah lengkap ini. Bu Dian ada materinya, terus kemudian ada interaksinya. Interaksinya ini dalam bentuk forum diskusi sama video conference. Nah, berarti ini lengkap. Berarti Bu Dian sudah dianggap mengajar, gitu ya. Apalagi ditambah ini ada evaluasinya. Jadi sudah lengkap seperti ini. Berarti Bu Dian Filianti ini dianggap sudah mengajar. Nah, kita lihat apakah memang ini kan namanya Bu Dian Filianti yang ditulis di sini, gitu ya. Sedangkan kita lihat nanti ya. Ini kita pilih misalkan forum diskusi ya, forum diskusinya, gitu ya. Kita lihat apakah benar Bu Dian itu mengajar. Dikatakan Bu Dian itu mengajar kalau Bu Dian itu sudah mengakses forum diskusi ini dan memposting di forum diskusi ini, gitu ya. Caranya adalah seperti saya sampaikan minggu yang lalu di pertemuan di video tutorial saya sebelumnya, itu ini kebiasaan ngajar tatap muka kelas ya. Di video tutorial saya sebelumnya, gitu ya. Itu kita pilih di administrasi ini, tadi kita ingat ya, kita ingin mengecek Bu Dian Filianti ini apakah betul mengajar dengan mengacu pada forum diskusi ya, forum diskusi, gitu ya. Kita lihat di sini di menu administrasi, kemudian di laporan ini, di laporan ini, kemudian kita klik yang course participation, gitu ya. Kita klik course participation. Nah, tadi kita ingin cari yang kita lihat apa? Yaitu forum diskusi tatap muka 2, gitu ya. Ini di activity modul ini kita klik, gitu ya. Kemudian kita cari forum diskusi. Forum diskusi nanti dilihat judulnya ya, Bapak sekalian. Dilihat judulnya itu adalah di sini forum diskusi auditor syariah, gitu ya. Itu kita di sini ya. Tatap muka 2 itu tentang forum diskusi pengantar. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kurang 1. Berarti ini yang tadi kan pertemuan pertama tidak ada apa-apanya ya. Ini pertemuan kedua berarti diskusi pengantar audit syariah ini ya. Kita klik ya. Ini kemudian di sisi sini kita akan tetap ini sudah teacher ya, sudah benar nanti teacher, kita ganti. Kemudian ini kita klik yang ganti adalah post ya, kita post. Ya, kita post. Ya. Kemudian kita klik go. Ya. Nah, ini memang muncul karena ini ada tambahan dari Bapak sekalian yang di bagian akademik itu kan, yang ini kan aula, ini kan bagian akademik ya, yang kalau biasanya yang pakai NIM ini. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ternyata di sini Bu Dian Filianti itu tidak melakukan apapun gitu ya. Jadi di sini beliau ini maka dianggap
tidak hadir berarti ya. Jadi nanti caranya Bapak sekalian mungkin mengingatkan kepada dosennya, Bu, ini Ibu belum komen, Ibu belum memberikan penilaian di forum diskusi atau belum memberikan komen di forum diskusi, belum posting sesuatu di forum diskusi. Monggo untuk melakukan posting ataupun di sini gitu ya. Nah, ini nanti supaya jadi no ini bisa jadi yes gitu. Kalau ini kan berarti dianggap belum absen gitu ya. Nah, itu untuk kalau kita lihat dari posting. Kalau kita lihat dari seluruh aktivitas yang ada, kita cek coba ya. Oke, kita cek. Nah, ini sebenarnya ada Pak Noven, ada Bu Dina, ada Bu Dian Sulianti. Jadi ini Bu Dian sudah view saja ya. Ini kan lihat, ini all action ini ada view sama post gitu ya. View dan post gitu ya. Kalau view itu hanya melihat saja, hanya mengklik saja tapi tidak ada tindakan sama sekali. Maka yang kita hitung dalam absensi, kalau seperti ini kan kalau pakai all action ini itu kelihatan bahwasanya hadir semua ini 3 dosen hadir semuanya karena tertulisnya di situ adalah Budian, maka ini Budian. Cuma ini untuk lebih spesifik lagi itu nanti adalah dalam bentuk post ya, bukan view. Kalau view itu hanya dosennya hanya melihat saja tapi tidak melakukan posting gitu ya. Kita post saja di sini, post kemudian go gitu ya. Nah, nanti berarti ini tidak melakukan sama sekali. Nah, kalau ingin melihat apakah betul tidak terjadi sama sekali, oke, sekarang kita lihat di kembali kita ke menu, ya, kita klik aja di sini, terus nanti kemudian kita lihat ini di forum diskusi ini kita klik, gitu ya, kita klik. Nah, ini kita klik salah satunya di sini mungkin, ya, kita lihat. Nah. Ini tidak ada ini istilahnya tidak ada itu balasan ya, replay dari dosen gitu dan sebagainya gitu ya. Kalau misalkan saya klik ini ya, misalkan saya klik ya, saya tulis gitu ya, tes gitu misalkan itu tes gitu, kita submit gitu ya, nanti akan beda nanti ya. Oke ya. Kemudian kita balik lagi tadi ke kita balik lagi ke menu awal, yaitu di administration report ini, kemudian di cost participation ya. Kemudian nanti kita ganti di sini ini, yaitu tadi forum pengantar audit ini gitu ya. Kemudian teacher, oke, kita klik post gitu ya, kita lihat nanti aksinya. Nah, ini kan muncul. Nah, kenapa? Karena dosennya sudah melakukan aktivitas tadi, sudah istilahnya itu sudah memberikan komentar gitu ya, sudah memberikan komentar gitu ya. Jadi ini berarti saya yang hadir kalau seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang lain-lainnya meskipun tadi tertulis Budian Filianti, tapi kalau belum komen maka dianggap tidak hadir gitu ya. Jadi dicek Bapak sekalian, nanti bisa kalau misalkan ini Budian belum komen berarti sama sekali di forum tadi. Ya, jadi dihubungi aja dosennya, Pak belum komen gitu, silakan memberikan feedback gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah memberikan feedback nanti itu istilahnya dianggap hadir gitu ya. Nah, itu kalau dalam itu untuk diskusi gitu ya. Jadi nanti dilihat di situ apakah dosennya sudah memberikan feedback atau tidak. Jadi contohnya tadi itu. Kalau ini seperti Bu Dina Fitriani itu tidak memberikan komen, berarti itu dianggap tidak hadir gitu ya. Nah, atau misalkan oke lah kita turunkan sedikit hanya view saja. Kalau view saja itu itu semuanya ini ya. Jadi harus memberikan komen gitu ya. Dosennya harus memberikan komen
kalau hanya apa namanya itu hanya view saja seperti ini itu tidak ada isinya. Jadi harus memberikan komentar, ya. Jadi harus memberikan komentar dengan cara apa? Kita tahu dosen itu memberikan komentar atau tidak di forum diskusi itu kalau kita pilih tadi post ini, kita lihat terus kemudian kita go. Nah, ini kan berarti yang komen hanya saya. Tadi kan saya kan komen tadi ya, saya komen gitu ya. Nah, itu baru kemudian saya dianggap hadir kelas karena di sini. Jadi pilih yang post untuk bisa mengetahui dosen itu atau tidak. Karena sekali lagi interaksi itu menjadi standar di dalam kita menghitung apakah dosen itu hadir atau tidak. Nah, oke, kali ini kita akan yang bahas tadi adalah untuk yang absensi dari forum diskusi interaksinya. Jadi seperti itu caranya Bapak sekalian. Nanti bisa kalau misalkan yang no ini tadi diingatkan ke dosennya, Bapak Ibu belum komentar. Silakan berkomentar di forum diskusi yang ada, gitu ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah absensi dosen. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.